Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana Xiaoyan berhadapan dengan Yang Mulia kelima Wu Zhen dan Yang Mulia ketiga Jiansu. Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka. Namun, ia tidak berniat menghabisi mereka karena menyadari peran besar yang akan datang dalam 10.000 tahun melawan alam semesta lain, sehingga membutuhkan banyak orang kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengajak Jiansu bergabung. Dengannya, awalnya, Jiansu ragu, namun akhirnya memutuskan untuk percaya karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari seorang yang mulia. Semua orang yang menyaksikan pertempuran yang tiba-tiba berakhir ini benar-benar terkejut. Kini, tatapan Xiaoyan tertuju pada Wu Zhen. Begitu Wu Zhen melihat tatapan Xiaoyan, jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mengira akan dihabisi oleh Xiaoyan. Dengan ketakutan dan gemetar, Wu Zhen menghampiri Xiaoyan dan segera menawarkan esensi darah dan jiwanya dengan kedua tangan, menyatakan keinginannya untuk melayani Xiaoyan sebagai tuannya. Xiaoyan mengampuni hidup Wu Zhen. Kemudian, Xiaoyan menyerahkan esensi jiwa Wu Zhen kepada Jiansu, sambil berkata, "Esensi darah dan jiwa ini akan kupercayakan kepada Jiansu, jika memang perlu, kamu bisa menghabisi Wu Zhen untukku." Melihat Xiaoyan benar-benar mempercayainya sepenuhnya, Jiansu semakin terkejut, matanya terbelalak, dan ia sedikit bingung melihat esensi darah yang diserahkan. Jiansu perlahan bertanya, "Mengapa Tuan Xiaoyan percaya padaku? Apakah Tuan tidak takut jika aku memberitahu informasi ini kepada pemimpin aliansi Dosian?" Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera menjawab dengan tegas, "Memang benar saat ini aku tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, tetapi itu bukan berarti aku takut kepadanya. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum aku berhasil merebut kembali aliansi Dosian. Tentu saja, kalian juga bebas memilih akan berada di pihak mana, aku tidak akan keberatan." Jiangsu kembali terkejut mendengar perkataan Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar telah bertarung melawan pemimpin aliansi Dosian. Jiangsu akhirnya tidak berkata apa-apa lagi dan segera menerima esensi darah serta jiwa milik Wu Zhen. Xiaoyan merenung sejenak, karena ia masih ingin mendapatkan informasi mengenai aliansi Dosian dari Jiangsu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Jika tebakanku benar, sepertinya sesuatu yang besar telah berubah di aliansi Dosian." Jiangsu akhirnya mulai memberikan informasi. Pemimpin aliansi Dosian telah mengasingkan diri setelah mengunjungi tempat hukuman para dewa. Xiaoyan teringat pertarungan Jin Huye dan Jin Tawe melawan sosok misterius di makam para dewa. Ia tak menyangka orang tua itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sampai melukai pemimpin aliansi Dosian, Jin Tawe, hingga mengasingkan diri. Namun, ia tidak tahu keberadaan orang misterius itu. Apakah ia telah tewas atau selamat? Sepertinya leluhur dunia luas benar-benar memiliki kemampuan. Menurutku, rencana aliansi Dosian untuk membuat reinkarnasi yang mulia akan benar-benar dipatahkan. Mendengar hal ini, baik Wu Zhen dan Jiangsu menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah mengetahui begitu banyak hal. Jiangsu yang kebingungan akhirnya segera bertanya, "Mengapa Tuan Xiaoyan mengetahui informasi rahasia seperti itu? Apakah ada informan yang memberitahu Tuan?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar, aku sendirilah yang mencari tahu semua informasi yang kudapatkan." Jiangsu dan Wu Zhen saling memandang, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keduanya serempak bertanya, "Apakah Tuan pernah ke aliansi Dosian?" Xiaoyan tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan menggunakan Origin Ki untuk mengubah wajahnya menjadi Xiao Feng. Jiangsu dan Wu Zhen seketika menyipitkan mata, melihat wajah yang terasa sangat akrab bagi mereka. Jiangsu akhirnya berkata dengan penuh keterkejutan, "Ini adalah Xiao Feng, ternyata Tuanlah yang telah mengobarkan badai di aliansi Dosian." Keduanya benar-benar terkejut, karena tindakan Xiaoyan di aliansi Dosian menimbulkan kegemparan. Informasi mengenai Yang Mulia Surga ke-9 yang mengobrak-abrik aliansi Dosian telah sampai ke telinga semua orang, dan hal yang membuat mereka tercengang adalah bahwa ini dilakukan oleh Yang Mulia Surga ke-9 yang baru saja dilantik. Memikirkan hal ini dan mencocokkannya dengan Xiaoyan, baik Wu Zhen maupun Jiangsu sama sekali tidak bisa berkata-kata. Baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Xiaoyan sangat mengenali mereka, memahami apa yang dialami Xiaoyan. Keduanya tanpa sadar merasakan kekaguman yang tulus. Bersamaan dengan keterkejutan mereka, Xiaoyan kembali menatap ke arah 3.000 orang dari aliansi Dosian. Meskipun orang-orang ini tidak mengetahui percakapan mereka, mungkin saja mereka akan menciptakan banyak rumor di aliansi Dosian. Xiaoyan bergumam, mereka harus melihat bagaimana orang-orang ini menghadapinya.
Jiangsu dan Wu Zhen juga menatap ke arah orang-orang tersebut. Jiangsu berkata, mereka semua adalah bawahanku. Mereka tidak akan berani menceritakan apapun yang terjadi hari ini. Tapi, tidak ada jaminan bahwa kejadian ini tidak akan bocor. Xiao Yan mengangguk dan tidak menganggap hal itu terlalu serius. Ia segera berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memberi Jin Taiwei terlalu banyak waktu. Aku akan segera datang dan kembali memperbaiki aliansi Dosian secara pribadi. Mendengar perkataan Xiao Yan, keduanya hanya bisa memandang ke arahnya dan merasakan dominasi yang kuat. Xiao Yan tersenyum kecil. Ia sudah terlalu lama berada di alam 10.000 iblis. Ia telah berhasil memperoleh 10 api absolut dan tujuannya telah tercapai. Tidak ada lagi yang perlu ia lakukan di tempat ini, dan ia harus segera pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk berpisah, kata Xiao Yan. Ia menoleh untuk menatap ke arah pendekar pedang gila yang entah sejak kapan sudah menghilang. Kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Aku akan mengucapkan selamat tinggal. Menurutku, tidak akan lama lagi kita akan kembali bertemu, kata Xiao Yan. Jiangsu mengangguk, tidak banyak berbicara, dan hanya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu, Xiao Zhenghui dan Ding Yue segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Ding Yue segera membuang sebuah botol yang berubah menjadi bahtera besar. Xiao Yan dan yang lainnya melesat menuju bahtera. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, ruang bergetar dengan suara keras, dan bahtera seketika menghilang. Mata Jiangsu sedikit menyipit melihat kepergian Xiao Yan. Mereka datang dengan niat membunuh, dan akhir yang seperti ini benar-benar tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, Jiangsu kini merasakan kekaguman kepada Xiao Yan di dalam hatinya. 100.000 orang yang berada di sana juga merasakan hal yang sama. Setiap orang yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan sangat terpengaruh olehnya. Jiangsu akhirnya bergumam, apakah ini benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia? Aku benar-benar menantikan untuk melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan kembali aliansi Dosian. Bahkan Wu Zhen juga tampaknya sudah mengerti semua ini. Ia tidak lagi memikirkan esensi darah dan jiwanya. Wu Zhen sepertinya sudah memilih untuk mempercayai Xiao Yan. Kembali ke Bahtera Fearless, ia meluncur menuju lautan kehampaan. Ding Yue bertanya kepada Xiao Yan, kemana kita akan pergi? Xiao Yan memiliki kenangan di matanya dan bergumam, kita sudah lama tidak kembali. Sebaiknya kita pergi ke kota 1000 bintang terlebih dahulu dan setelah itu mungkin aku akan kembali ke benua Dodi. Aku tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di benua Dodi dan benua Douki. Aku sangat merindukannya setelah pergi begitu lama, karena ini adalah rumahku. Begitu mendengar Xiao Yan menyebut nama kota 1000 bintang, mata Ding Yue langsung berkedip. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Bagaimanapun itu adalah tempat tinggalnya, pasti ayahnya telah menunggu. Ratusan tahun telah berlalu, dan sejak kepergian mereka, tentu saja akan ada banyak perubahan. Dengan mata melankolis, Ding Yue bergumam, apakah aku akan pulang? Bersamaan dengan dimulainya perjalanan Xiao Yan di lautan kehampaan, perubahan yang mengguncang diam-diam terjadi di aliansi Dosian. Jin Wuye dari aliansi Dosian telah mengambil alih kekuasaan kepemimpinan. Dengan bergantinya kepemimpinan, semakin banyak orang berkuasa di aliansi Dosian. Kekacauan akan terjadi, dan frekuensi perkelahian akan menjadi lebih sering. Rumor kematian Jin Taiwei telah menyebar, yang ternyata Jin Taiwei dikabarkan telah meninggal walaupun aslinya belum almarhum. Tapi dia sedang melakukan pemulihan. Namun sekarang kabar meninggal Jin Taiwei menyebar ke seluruh area. Orang-orang yang telah lama bersembunyi dan meningkatkan kekuatan di aliansi Dosian kini mulai perlahan-lahan menunjukkan diri. Mereka tentu sebelumnya mereka takut karena adanya Jin Taiwei, namun sekarang mereka mulai muncul. Namun, sesungguhnya hanya Jin Wuye yang tahu bahwa ayahnya, Jin Taiwei, masih belum mati, tetapi vitalitasnya telah rusak parah dan ia akan mengalami siklus pemulihan yang sangat lama. Jin Wuye telah beberapa kali mencoba memanggil ayahnya, tetapi masih tidak mendapatkan jawaban. Jika ini terus berlanjut, akan ada banyak orang kuat di aliansi Dosian yang akan merusak stabilitas. Meskipun Jin Wuye masih memiliki dukungan dari pasukan surgawi yang sangat besar, ketidakstabilan yang terus berlanjut tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan tak terduga. Selama ini, Jiangsu dan Wu Zhen juga telah kembali ke aliansi Dosian. Dalam perjalanan, mereka sudah memikirkan cara untuk membela diri di hadapan Jin Wuye, tetapi ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang peduli kepada mereka. Awalnya mereka merasa sedikit tenang, hingga akhirnya Jin Wuye memanggil mereka berdua. Jin Wuye menanyakan situasi yang dialami Yuan Bai. Keduanya serempak berhasil menipu Jin Wuye dengan alasan bahwa yang menghabisi Yuan Bai adalah sisa-sisa dari makhluk keabadian. Rencana keduanya berjalan lancar. Mereka tidak tahu apakah Jin Wuye menyadari kebohongan mereka atau tidak.
sangat mungkin alasan Jin Wuye tidak bereaksi adalah karena kondisi aliansi Dosian saat ini yang dipenuhi dengan kerusuhan. Meskipun demikian, sosok Jin Wuye masih sangat kuat dan tidak akan mudah bagi seseorang untuk menggulingkan aliansi Dosian. Suasana di aliansi Dosian benar-benar menjadi semakin memanas. Xiao Feng dan Luo Tian telah menghilang, dan dua orang yang dulunya direncanakan untuk menjadi pengganti Yang Mulia benar-benar lenyap. Semua orang telah menerima kabar bahwa Yang Mulia Xiao Feng dan Luo Tian benar-benar mati di tempat hukuman para dewa. Tampaknya hanya Jiangsu yang tahu kenyataan bahwa ternyata Yang Mulia Xiao Feng belum mati, dan ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia asli. Jiangsu yang melihat aliansi Dosian dalam situasi kacau, tiba-tiba teringat wajah percaya diri Xiao Yan. Hatinya mulai bergetar, dan mungkin ia benar-benar akan melihat hari di mana Xiao Yan mengatur ulang aliansi Dosian. Bahkan Wu Zhen juga tampaknya sudah mengerti semua ini. Ia tidak lagi memikirkan mengenai esensi darah dan jiwanya. Wu Zhen sepertinya sudah memilih untuk mempercayai Xiao Yan dalam permasalahan ini. Sementara itu, Bahtera Fearless perlahan muncul dan melewati lubang cacing raksasa. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tiba di kota seribu. Keluarga Ding masih menguasai rumah lelang terbesar di tempat ini. Akhirnya, Xiao Yan dan Ding Yue bertemu dengan ayah Ding Yue, Ding Yantao. Kekuatan Ding Yantao masih berada pada level Dosian. Saat itu, ia mampu berhadapan dengan Xiao Yan yang juga masih di tingkat Dosian. Namun kini, kesenjangan di antara mereka sangat jauh. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menekan kekuatannya saat berhadapan dengan Ding Yantao. Mereka berbincang-bincang sebentar sebelum akhirnya Ding Yantao menatap Xiao Yan dengan tulus dan mengucapkan terima kasih telah menjaga anaknya. Melihat Ding Yantao menangkupkan tangannya, Xiao Yan mengerti maksudnya. Xiao Yan membalas gerakan itu dan berkata, "Aku telah berjanji kepada senior untuk melindungi Ding Yue. Oleh karena itu, senior tidak perlu bersikap terlalu sopan." Meskipun kekuatan Xiao Yan kini telah melampaui Ding Yantao, Xiao Yan adalah tipe orang yang tidak pernah bisa melupakan asal-usul mereka. Sekali ia menjadi senior, maka akan selalu menjadi senior di mata Xiao Yan, tidak peduli seberapa kuatnya ia. Ding Yantao hanya bisa tersenyum pahit melihat sikap Xiao Yan. Ia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat, tetapi tentu saja ia tidak bisa mengetahui kekuatan asli yang telah ditekan oleh Xiao Yan. Ding Yantao menghela napas, wajahnya terlihat serius, seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Menyadari hal itu, Ding Yue yang berada di samping segera mewakili ayahnya untuk menceritakan apa yang telah diberitahukan kepadanya. Ada beberapa masalah di rumah lelang ayahku. Oleh karena itu, ayah ingin bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan bisa membantu menyelesaikannya, kata Ding Yue. Mendengar Ding Yue berbicara, Xiao Yan tidak menunda, ia segera bertanya, masalah apa yang kalian hadapi? Ding Yantao tersenyum pahit dan mulai menjelaskan, kota seribu bintang selalu relatif damai, tetapi dua orang telah datang ratusan tahun lalu. Mereka mengenakan jubah aliansi Dosian sehingga tidak ada yang berani menyerang mereka. Awalnya mereka ingin berbagi keuntungan dengan rumah lelang, namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin keterlaluan. Ding Yue juga merenung. Meskipun ia sangat marah, ia tidak bisa mengambil keputusan karena semuanya tergantung pada Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan segera berdiri dan berkata, apakah ada orang yang begitu sombong? Jika begitu, aku harap senior bisa memimpin jalan. Aku ingin melihat siapa dua orang yang melakukan kejahatan menggunakan nama aliansi Dosian. Melihat Xiao Yan yang tidak menunjukkan rasa takut, hati Ding Yantao bergetar. Ia berkata kepada Xiao Yan, kita tidak perlu terburu-buru. Melihat keraguan di wajah Ding Yantao, Xiao Yan tahu apa yang dipikirkannya. Ia akhirnya bertanya, apakah senior memiliki keraguan? Apakah senior takut akan pembalasan dendam dari aliansi Dosian? Ding Yantao menghela napas. Aku telah mendengar aliansi Dosian sangat pendendam. Jika kota seribu bintang yang kecil ini dihancurkan karena balas dendam mereka, bukankah aku akan menjadi orang yang paling berdosa? Mendengar hal itu, Xiao Yan hanya tersenyum. Sementara Ding Yue segera berbicara, ayah, jangan takut, aliansi Dosian ini cepat atau lambat akan segera kembali menjadi milik Tuan Xiao Yan. Mendengar perkataan Ding Yue, Ding Yantao melotot, sementara Xiao Yan tidak membantah. Xiao Yan terus menatap Ding Yantao dan meyakinkannya, senior tidak perlu takut. Kita benar-benar harus memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang berlagak seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkan aliansi Dosian dicemarkan oleh orang-orang seperti ini. Dahulu, aliansi Dosian di bawah Yang Mulia memiliki pembagian yang ketat antara alam bawah, alam tinggi, dan alam atas. Dogat tidak diperbolehkan untuk kembali ke alam bawah, karena kekuatan mereka tidak akan bisa dihadapi dan kekuasaan dapat dengan mudah didapatkan.
yang akan menyebabkan ketidakseimbangan. Akhirnya, ketika Yang Mulia mati, seluruh sistem di dunia sensi secara bertahap mulai runtuh. Salah satu hal yang dilarang oleh Yang Mulia adalah menghancurkan alam lain dengan alasan ketidakseimbangan. Contohnya seperti alam Dewa Darah yang menginvasi benua Doudi. Xiao Yan telah melewati banyak dunia yang berbeda dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat dengan motivasi awal untuk melindungi alamnya. Oleh karena itu, begitu kekuatannya berada di ranah Dogat, ia tentu bisa mengetahui hal tersebut. Hal inilah yang membuatnya berusaha menjadi semakin kuat agar kesenjangan di antara alam tidak lagi dikacaukan oleh orang jahat. Melihat Xiao Yan yang begitu bertekad, Ding Yantao masih sedikit ragu. Ia berkata, kekuatan dari orang-orang ini tidaklah lemah, tetapi aku tidak tahu di level mana mereka berada. Oleh karena itu, demi kenyamanan jangka panjang, sepertinya kita jangan menyinggung mereka. Menanggapi hal itu, Xiao Yan hanya berkata kepada Ding Yantao, senior pimpin jalan, terlebih lagi, senior juga jangan mengkhawatirkan mengenai kekuatan. Melihat Xiao Yan yang masih tetap tenang dan dipenuhi rasa percaya diri, Ding Yantao hanya bisa sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk tidak berdaya. Ia segera memimpin jalan, dan masih terlihat gugup. Ia benar-benar takut jika terjadi suatu kesalahan. Ding Yantao akhirnya menarik Ding Yue dan bertanya dengan suara rendah, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiao Yan? Sepertinya meskipun ia telah mencapai Dou Xian bintang 9, hal ini akan berjalan sulit. Melihat ayahnya yang masih khawatir, Ding Yue segera menepuk bahu ayahnya. Ayah benar-benar masih meremehkan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan. Bagaimana mungkin ia bisa disamakan dengan mereka yang hanya berada di ranah Dou Xian? Ayah tidak perlu khawatir karena kekuatan Tuan Muda Xiao Yan ini telah menembus tingkat Dogat. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Ding Yue, Ding Yantao terkejut setengah mati. Harus diketahui, di tempat-tempat seperti ini, setiap kali seorang Dogat muncul, keberadaannya benar-benar bisa memimpin tempat tersebut. Ding Yantao tidak percaya dengan peningkatan kemampuan Xiao Yan. Saat itu, ia hanyalah seorang Dou Xian, dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan sangat cepat. Xiao Yan akhirnya benar-benar telah mencapai tingkat Dogat. Ding Yantao hanya bisa menatap Xiao Yan dengan tersenyum canggung, sementara Xiao Yan tidak memperhatikan hal kecil seperti itu. Di sisi lain, di atas kota 1000 bintang, sebuah istana yang sangat megah telah dibangun. Di sebuah aula, terlihat banyak hiburan dengan sosok-sosok yang menari. Di ujung istana, terlihat dua pria mengenakan pakaian dari aliansi Dou Xian. Mereka terlihat tersenyum senang, sebelum tiba-tiba pintu istana meledak keras. Ledakan tersebut langsung menimbulkan teriakan di dalam istana. Kedua sosok, salah seorang dari mereka segera berteriak, apakah Ding Yantao benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Setelah mengatakan hal itu, keduanya memiliki ekspresi yang sangat beringas. Fluktuasi yang kuat juga dipancarkan dari tubuh mereka, membuat semua orang di sekitar merasakan sesak. Bagaimanapun, sebagian besar orang di sana hanya memiliki kekuatan antara bintang 1 atau 2 Dou Xian. Ding Yue berniat mengambil langkah maju dan bertindak, tetapi pada saat yang sama Xiao Yan segera mencegahnya dan perlahan maju. Begitu Xiao Yan maju, suara berdengung seketika bergema. Xiao Yan tidak bergerak dan hanya mengeluarkan kurang dari 10% dari tekanannya. Namun, dengan itu saja, dua sosok yang tadinya terlihat garang tiba-tiba berhenti pada saat yang bersamaan. Seteguk besar darah juga terciprat, dan keduanya berlutut dengan keras. Dua sosok ini segera mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk menatap Xiao Yan dengan ketidakpercayaan. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan di tingkat Dogat. Xiao Yan tidak berbicara dan terus berjalan lurus ke arah mereka berdua. Ia tersenyum ketika melihat jubah yang dikenakan oleh kedua orang tersebut. Ia menyipitkan matanya setelah melihat detail dari seragam yang mereka gunakan. Sepertinya mereka benar-benar orang-orang dari aliansi Dou Xian. Bagaimana mungkin bisa ada kroco seperti mereka di tingkat surga ke-9 aliansi Dou Xian? Gumamnya. Mendengar kata-kata ini, mereka berdua tiba-tiba menyipitkan matanya dengan tegas. Salah seorang dari mereka segera bertanya, siapakah Tuan? Jika Tuan berani menghabisi kami berdua, maka Yang Mulia surga ke-9 pasti tidak akan membiarkannya pergi. Keduanya memandang Xiao Yan tanpa rasa takut sama sekali. Xiao Yan segera menganggukkan kepalanya dan berkata, ternyata Yang Mulia surga ke-9 yang mengirim mereka ke sini. Keduanya terlihat percaya diri melihat Xiao Yan yang seolah-olah sedikit ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa di depannya ada Yang Mulia surga ke-9. Seharusnya Tuan tahu tentang aliansi Dou Xian. Yang Mulia surga ke-9 yang baru saja dipromosikan bukanlah seorang yang lemah, kata salah seorang dari mereka. Mendengar hal itu, Xiao Yan tersenyum sebelum bertanya,
Tetapi mengapa aku mendengar bahwa Yang Mulia Surga ke-9 tidak pernah keluar setelah memasuki tempat hukuman para dewa? Aku benar-benar khawatir, tampaknya ia telah mati di dalam tempat tersebut. Keduanya terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiaoyan. Mereka saling menatap seolah tidak mengetahui berita mengenai hal tersebut. Mereka memang telah pergi untuk waktu yang lama dan tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di aliansi Dosian. Namun, mereka tetap berteriak, "Jangan banyak bicara omong kosong, jika Tuan berani menghabisi kami, aliansi Dosian tidak akan tinggal diam." Mendengar perkataan keduanya, Xiaoyan segera merubah penampilannya dengan Origin Ki. Ia juga mengeluarkan token yang menyatakan bahwa ia adalah Yang Mulia Surga ke-9. Begitu melihat wajah dan token yang dipegang Xiaoyan, penampilan keduanya seketika berubah menjadi pucat. Xiaoyan berkata, "Mengapa aku tidak ingat ketika aku menyuruh kalian pergi ke tempat ini?" Mata keduanya menyusut melihat wajah yang sangat akrab. Terlebih lagi, mereka juga bisa melihat bahwa token di tangan Xiaoyan adalah token asli. Keduanya akhirnya meminta maaf kepada Xiaoyan dan benar-benar merasa sangat ketakutan. Kedua pria itu seketika bersujud gila-gilaan di hadapan Xiaoyan. Situasi yang tiba-tiba berubah ini membuat Ding Yantao di belakang hanya terkejut. Ia tanpa sadar bergumam, apakah Xiaoyan merupakan Yang Mulia Surga ke-9 dari aliansi Dosian? Setelah menggumamkan kata-kata itu, terlihat ada keraguan di ekspresi Ding Yantao. Ding Yue yang menyadarinya segera menjelaskan, situasi Tuan Muda Xiaoyan sangat rumit, sebaiknya ayah jangan khawatirkan masalah tersebut. Ding Yantao hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan Ding Yue. Bagaimanapun, Ibu Ding Yue telah mati di tangan aliansi Dosian. Namun, tentu saja Ding Yantao percaya bahwa Ding Yue telah mengetahui situasi Xiaoyan. Ia berpikir sepertinya Xiaoyan sedang melakukan sebuah rencana yang belum terselesaikan. Di sisi lain, Xiaoyan memandangi dua sosok yang memohon belas kasihan di hadapannya. Matanya menjadi gelap, dan ia perlahan berbalik. Ia menjentikkan jarinya, dan dua gumpalan api seketika jatuh langsung ke kedua orang tersebut. Dalam sekejap mata, keduanya terbakar dan jeritan memenuhi seluruh ruangan. Dalam 5 tarikan napas, keduanya benar-benar telah berubah menjadi abu oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan lembut, tidak ada toleransi untuk penindas terhadap alam tingkat rendah seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia memutuskan untuk berbalik dan pergi. Ding Yantao benar-benar kembali dikejutkan. Ia telah menanggung masalah selama ratusan tahun, tetapi Xiaoyan telah menyelesaikan semua ini hanya dengan menjentikkan jarinya. Ding Yue menghela napas. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan berkata kepada Ding Yue, kita akan pergi dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkan waktu untuk bercengkrama bersama keluargamu. Ding Yue mengangguk dan hanya menatap Xiaoyan yang bergegas pergi. Waktu akhirnya berlalu dengan cepat, dan Xiaoyan menemukan kedamaian yang langka di hidupnya. Dengan ketenangan ini, waktu 1 tahun benar-benar tidak terasa. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka akhirnya berkumpul dan tanpa banyak basa-basi, segera menaiki Bahtera Fearless. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kota 1000 bintang, target Xiaoyan kali ini adalah benua Doudi. Bahtera Xiaoyan seketika melesat. Bahtera ini dibuat dengan hati-hati oleh Ding Yue, dan telah mampu menembus kecepatan yang tak terbayangkan. Selama Origin Ki yang dituangkan cukup, kecepatan Bahtera Fearless ini akan mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini benar-benar bisa sangat mempersingkat waktu dalam perjalanan di lautan kehampaan. Dahulu, dalam perjalanan Xiaoyan membutuhkan waktu 60 tahun untuk bisa sampai ke benua Doudi. Namun sekarang dengan Bahtera Fearless yang sangat canggih, waktu perjalanan akan dipersingkat menjadi 5 tahun. Perjalanan Xiaoyan berjalan dengan lancar hingga akhirnya ia sampai di benua Doudi. Benua Doudi juga masih dibangun. Bahtera Fearless perlahan berlayar di atas benua. Dan ketika Xiaoyan melihat pemandangan di sekitarnya, ia merasakan keakraban di dalam hatinya. Ia menghela napas, dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Akhirnya aku kembali, gumamnya lembut. Sementara itu, di suatu tempat di benua Doudi, di sebuah paviliun, terlihat seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Ia tampak menyadari sesuatu. Matanya bersinar terang dan ia bergumam, aura ini sangat akrab. Mungkinkah anak ini akhirnya sudah kembali? Senyum seketika muncul di wajah tua tersebut dan ia menghilang. Bersamaan dengan itu, kembali ke Xiaoyan yang masih memandangi pemandangan di sekitar. Setelah beberapa saat, ia berbalik setelah menyadari sesosok yang muncul. Melihat sosok yang familiar ini, Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ia menyapa sosok yang tidak lain adalah senior Xiao Tian. Jika kalian ingat, dia adalah penjaga benua Doudi sebelumnya yang menyuruh Xiaoyan menuju alam atas.
Xiao Tian juga tersenyum melihat Xiao Yan yang kembali dan menangkupkan tangannya. Ternyata Xiao Yan benar-benar telah kembali. Terlebih lagi, kekuatanmu juga telah menjadi semakin kuat dalam sekejap mata. Namun, kali ini apakah kamu tidak terburu-buru untuk pergi? Mendengar hal itu, Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku tidak terburu-buru. Sebelumnya, aku telah kembali ke benua Doudi. Tetapi aku tidak memiliki banyak waktu dan terburu-buru kembali pergi. Menyadari Xiao Yan akan tinggal lebih lama, Xiao Tian akhirnya tersenyum lega. Ia mengangguk dan berkata, jika begitu, maka kamu harus menghabiskan waktumu terlebih dahulu bersama dengan keluargamu. Kamu bisa menemukan saya ketika kamu memiliki waktu luang. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, sementara Xiao Tian segera kembali menghilang. Xiao Yan kembali melihat sekeliling. Ia melihat keseluruhan benua Doudi, dan penampakannya telah mengalami banyak perubahan. Lautan emas juga telah menghilang. Begitu ia memasuki benua Doudi, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Origin Ki kini lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan spiritualnya menyebar, dan ia mengamati aura dari semua sosok yang tak terhitung jumlahnya. Ia bisa merasakan ada banyak aura yang kuat, dan senyum muncul di wajahnya. Perkembangan benua Doudi sungguh mencengangkan. Dan setidaknya ini bukan lagi alam yang bisa diserang oleh alam setingkat alam Dewa Darah. Xiao Yan terus berjalan, dan ia melihat kota Juxi yang juga telah mengalami perubahan mengejutkan. Begitu ia datang ke langit di atas kota, ia dapat melihat banyak lubang cacing luar angkasa. Tampaknya kota Juxi saat ini telah menjadi lebih besar daripada ketika ia pernah berada di benua Doudi. Bersamaan dengan kembalinya Xiao Yan ke benua Doudi, kekuatan alam yang kuat juga diintegrasikan ke seluruh tubuhnya. Matanya tiba-tiba bersinar, dan ia tidak pernah menyangka bahwa selama ia pergi, benua Doudi telah mengumpulkan banyak energi untuknya. Ia menghela napas dan merasa rileks di dalam hatinya. Namun, pada saat yang sama, sekelompok orang segera muncul di hadapannya. Salah seorang dari mereka segera bertanya, apakah kalian tahu bahwa terbang dilarang di atas kota Juxi? Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menyangka bahwa ia akan dikepung oleh banyak orang. Semua orang ini menatapnya dengan niat membunuh. Melihat Xiao Yan yang terdiam, pemimpin pasukan ini segera bertanya, apakah kalian memiliki perintah untuk memasuki kota? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pemimpin pasukan itu segera berkata, jika begitu, kalian harus dibawa demi keamanan, karena kalian terlihat mencurigakan. Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk tanpa berbicara. Akhirnya, ia diantar oleh para penjaga dari kota Juxi dan datang ke Xiao Mansion. Xiao Mansion kini telah diperluas dan tidak lagi sama seperti dahulu. Xiao Yan merasakan sedikit nostalgia, sementara penjaga itu segera memerintahkan sosok lainnya untuk menemui Tuan Le Shaolong. Xiao Yan masih melihat sekeliling, karena tempat ini benar-benar menjadi semakin hidup. Ia akhirnya sampai di aula utama yang baru saja dibangun. Banyak sosok memandangnya yang terlihat sama sekali tidak ketakutan. Xiao Yan masih merasa takjub dan menyadari bahwa sepertinya Xiao Mansion telah menjadi inti dari kota Juxi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih melihat-lihat, tiba-tiba pintu masuk aula utama dibuka. Seorang pemimpin dengan jabatan yang lebih tinggi datang dan mulai mengajukan pertanyaan. Ia berkata kepada pemimpin sebelumnya, apa yang terjadi? Pemimpin itu segera berkata, saya ingin melaporkan suatu hal. 3 orang ini terbang di atas ketinggian kota Juxi secara pribadi, tidak ada perintah untuk memasuki kota, dan mereka juga terlihat sangat mencurigakan. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini datang dari dunia luar atau bagaimana. Setelah mendengar hal ini, Sang Jenderal menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan kembali merasa takjub. Ia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar sangat ketat dan waspada dengan kehadiran orang luar. Tampaknya Le Shaolong telah menerapkan semuanya dengan sangat baik. Sang Jenderal menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Ada keraguan di wajahnya hingga akhirnya ia tanpa sadar bergumam, wajah ini terlihat sangat akrab. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan tersenyum lembut dan menoleh ke arah luar aula. Ia sesungguhnya tidak tahu kapan patung besar 10 meter ini dibangun. Patung ini adalah patungnya, dan tentu saja sepertinya ini adalah ide dari Le Shaolong. Jika kalian lupa, Le Shaolong adalah teman Xiao Yan dan dia ada seorang alkemis. Xiao Yan akhirnya berkata, mengapa mereka tidak memperhatikan patung tersebut? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sang Jenderal seketika menoleh ke arah patung. Semua orang juga menoleh ke arah patung yang berada di sisi yang sedikit jauh. Sesaat kemudian, ia menatap kembali ke arah Xiao Yan, lalu mengalihkan pandangan mereka dengan cepat ketika menatap ke arah patung dan kembali menuju ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa pengamatan, barulah Sang Jenderal menyadari bahwa orang di hadapannya adalah legenda yang sangat besar. Ini adalah orang terkuat di benua Dou di selama ribuan tahun.
penguasa sebenarnya dari Xiao Mansion, dan juga penguasa benua Doudi. Sang jenderal seketika tiba-tiba berlutut dan segera meminta maaf kepada Xiao Yan. Gerakan tiba-tiba ini menyebabkan aliran orang-orang di sekitar juga seketika berlutut. Meskipun mereka sedikit terkejut, tetapi melihat ekspresi sang jenderal, mereka segera menyadari sesuatu. Teriakan keterkejutan dari banyak orang segera memancing keributan yang lebih besar. Akhirnya, sesosok segera masuk ke dalam aula dan bertanya, siapa yang membuat keributan di aula utama? Sosok-sosok yang berlutut seketika menoleh dan memberikan jalan kepada Le Shaolong untuk masuk. Le Shaolong dengan penuh ketegasan memandang ke arah semua orang, namun begitu ia berhadapan dengan Xiao Yan, ketegasannya luntur. Le Shaolong melotot dan sesaat kemudian bergumam, ini ternyata adalah Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum senang ke arah Le Shaolong yang pakaiannya tampak telah berubah seiring dengan identitasnya. Ia mengangguk dan berkata, aku benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Le Shaolong. Mata Le Shaolong berbinar. Bagaimanapun, mereka dapat dianggap merupakan saudara hidup dan mati. Le Shaolong hendak berlutut di hadapan Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yan melangkah maju untuk menghentikannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Tidak ada alasan bagimu untuk berlutut di hadapan saudaramu, kata Xiao Yan dengan tegas. Mata Le Shaolong kembali berbinar, dan ia benar-benar terkejut dengan kemunculan Xiao Yan. Ia akhirnya kembali tersenyum sebelum berkata, sepertinya Tuan Muda Xiao Yan benar-benar lelah setelah melakukan perjalanan. Xiao Mansion telah diperluas, tetapi tempat di mana Tuan Muda Xiao Yan pernah tinggal tidak pernah berubah. Saya juga selalu memerintahkan orang untuk membersihkan tempat Tuan Muda Xiao Yan tinggal. Mendengar apa yang dikatakan Le Shaolong, Xiao Yan seketika tersenyum. Namun, senyumnya agak dipaksakan dan tatapannya terlihat kabur. Le Shaolong seketika menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke belakang Xiao Yan dan ekspresi di wajahnya membeku. Le Shaolong tidak bertanya kepada Xiao Yan dan hanya menatapnya yang terlihat sangat sedih. Ia tahu pasti sesuatu telah terjadi kepada semua orang terutama istri-istrinya dan ini membuat Xiao Yan merasa terbebani. Melihat Le Shaolong yang sepertinya telah bisa menebak pemikirannya, Xiao Yan segera mulai berbicara. Ceritanya benar-benar sangat panjang. Namun, jangan khawatir, karena aku telah berjanji kepada mereka. Aku akan melakukan semua yang terbaik yang aku bisa untuk menemukan mereka. Xiao Yan tampak terlihat seperti anak kecil yang tidak memenuhi janjinya dan merasa takut di dalam hatinya. Le Shaolong hanya terdiam. Ia tahu bahwa Xiao Yan sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. Namun, ia juga dalam suasana hati yang rumit karena tidak mengetahui lebih detail tentang maksud Xiao Yan. Meskipun demikian, Le Shaolong masih memaksakan senyum dan menepuk bahu Xiao Yan untuk menghibur. Kami selalu percaya kepada Tuan Muda Xiao Yan. Tidak peduli apapun yang terjadi, hati kami akan selalu terhubung, hidup dan mati, katanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Le Shaolong, Xiao Yan tersenyum pahit dan kesulitan untuk menyembunyikan kesedihannya. Ia benar-benar merasa semakin sedih setelah kembali ke benua Doudi. Melihat Xiao Yan yang tidak kondusif, Le Shaolong memutuskan untuk membawanya menjauh dari kerumunan. Namun, kembalinya Xiao Yan menimbulkan antusiasme yang sangat tinggi di antara semua orang. Informasi ini seketika bertiup dengan sangat cepat ke seluruh kota Juxi. Dalam waktu sekejap, seluruh benua Dou tampak gemetar, sementara kota Juxi mulai merayakan hari bahagia seperti tahun baru. Semua orang mengetahui bahwa Xiao Yan telah bertempur melawan alam Dewa Darah di benua Dou. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan, dunia tempat mereka tinggal benar-benar akan dihancurkan. Saat ini, hampir semua orang yang tinggal di benua Dou sangat ingin bertemu dengan Xiao Yan, yang merupakan pahlawan bagi mereka. Bagaimanapun, mereka sangat kagum dengan Xiao Yan yang merupakan penguasa dari alam yang mereka tinggali. Kembali ke Xiao Yan yang berjalan-jalan dengan ditemani Le Shaolong di belakangnya, Xiao Yan berjalan di sekitar tempat tinggal para anggota dari tim Fearless. Ia berdiri terpaku ketika melihat sekeliling. Ia masih ingat hari-hari ketika semua orang berisik bersama-sama. Ingatannya tentang semua anggota tim Fearless melonjak memenuhi benaknya. Setelah beberapa saat, ingatan itu menghilang. Mata Xiao Yan menjadi kabur dan berbinar. Di tengah keheningan, Xiao Yan berdiri di hadapan bayangan dirinya di masa lalu, kenangan bersama tim Fearless. Hatinya yang biasanya tenang kini diliputi badai emosi yang rumit, kerinduan yang mendalam bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Setelah sekian lama, matanya akhirnya kembali jernih, dan ia menoleh ke arah Li Shaolong. Li Shaolong, ia memulai, suaranya pelan. Sepertinya kau telah menghabiskan sebagian besar waktumu mengurus Xiao Mansion dan mengabaikan kultivasi. Secara logika,
kau seharusnya sudah membuat terobosan sejak lama. Li Shaolong menggaruk kepalanya karena malu, senyum masam terukir di wajahnya. Jujur, Tuan Muda Xiaoyan, aku baru saja menerobos ke Dou di Bintang 9, untuk menembus Dou Xian. Aku khawatir itu masih butuh waktu. Xiaoyan menepuk bahu Li Shaolong, senyum tipis terukir di bibirnya, jangan khawatir. Li Shaolong, dengan mata yang kini penuh tekad, berkata, jika diizinkan, aku ingin bertempur berdampingan denganmu. Selama ini, hidup yang nyaman benar-benar terasa membosankan. Tidak perlu, jawab Xiaoyan tegas. Kau bisa berhenti mengelola Xiao Mansion dan keluar dari kota Juxi. Benua Dou sangat luas dan memiliki banyak tantangan. Setidaknya, tempat ini ribuan kali lebih aman daripada dunia luar. Li Shaolong mengangguk, menerima keputusan itu tanpa perdebatan. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari kejauhan. Qian Lao, dengan wajah yang penuh penghormatan, muncul dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, karena Anda telah kembali, seluruh benua Dou akan diserahkan kepada pengaturan Anda, Qian Lao berkata, suaranya dipenuhi keyakinan, di bawah kepemimpinan Anda, benua Dou akan menjadi lebih makmur. Xiaoyan tersenyum tipis, teringat para penjaga yang begitu ketat di kota Juxi saat pertama kali ia datang. Aku tidak bisa mengurusi hal seperti ini, Qian Lao, tapi aku ingin tahu, apakah kalian pernah menemukan keberadaan orang-orang dari alam Dewa Darah? Qian Lao menelan ludah, mereka tidak pernah datang kembali. Tapi ada sebuah bahtera yang muncul. Mereka berbeda dari bahtera alam Dewa Darah. Mereka tidak menyerang, tapi mencuri sumber daya dalam jumlah besar di lautan emas. Mendengar itu, kening Xiaoyan berkerut. Aura dominasi yang telah lama tersembunyi kini kembali terpancar. Qian Lao panik, keringat dingin membasahi wajahnya. Mohon maafkan Qian, Tuan, demi solusi jangka panjang, kami memilih bersabar. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, potong Xiaoyan lembut. Namun dengan nada yang tidak terbantahkan, kesabaran adalah pilihan yang lebih baik. Namun, jika mereka merampok energi dari benua Dou, maka kita hanya perlu merampoknya kembali. Qian Lao terkejut, teringat bagaimana Xiaoyan membangkitkan mereka dari gua terlarang. Di masa lalu, Qian Lao adalah yang terkuat, tapi kini, Xiaoyan telah melampaui dirinya. Apakah kau menggambar penampakan bahtera itu? Apa ciri-cirinya? Tanya Xiaoyan. Qian Lao segera menyerahkan sebuah gulungan. Xiaoyan memindai gulungan itu dan melihat sebuah tulisan, S. Di bahtera tersebut, ia langsung menyerahkannya pada Ding Yue. Gunakan kompas bintang dari Fearless Art untuk mencari ruang di sekitar mereka. Ding Yue mengangguk, dan segera memulai pencariannya. Sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, suara lain terdengar dari kejauhan. Xiaoyan, kau tidak memberi kabar bahwa kau kembali. Xiaoyan menoleh, dan matanya memerah. Di sana, berjalan ke arahnya, adalah saudara terkasihnya, King Haoran. Mereka tidak perlu kata-kata. Sebuah ikatan yang lebih kuat dari darah menghubungkan mereka. King Haoran tersenyum, mencoba membuat lelucon. Mungkinkah kau ingin menangis begitu melihat saudara tertuamu? Namun senyum King Haoran menghilang begitu melihat ekspresi Xiaoyan yang semakin sedih. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia menoleh ke belakang Xiaoyan. Di mana King Muer? Tanya King Haoran, suaranya terdengar tegang. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menahan air mata. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, dalam pertempuran, semua orang telah mati, termasuk aku. King Haoran terdiam, pupil matanya menyusut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia terperosok ke belakang, seolah-olah seluruh kekuatannya telah ditarik keluar. Semua telah mati, gumamnya, penuh ketidakpercayaan. Xiaoyan menelan ludah, menahan semua rasa sakitnya. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan menarik mereka keluar dari dunia bawah. Bahkan jika mereka mati, aku akan menarik mereka menuju kebangkitan dari kematian. King Haoran merasa lemas. Ia tidak mengerti apa arti kebangkitan dari kematian itu. Tetapi tatapan mata Xiaoyan yang penuh tekad memberinya harapan. Setelah hening sejenak, ia memaksakan senyum. Aku percaya padamu. Ia tahu, Xiaoyan juga sangat tersiksa di dalam hatinya. Akhir yang penuh misteri setelah malam yang penuh kesedihan, Xiao Mansion akhirnya kembali sepi. Xiaoyan menghela napas, menyadari sesuatu yang janggal. Ia belum melihat Yao Lao, gurunya. Sepertinya semua orang ada di sini, tapi mengapa aku tidak bisa melihat guruku? Gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri. Li Shaolong, yang menyadari gumaman itu, menjawab, Tuan Yao Lao membawa anak-anaknya berkeliling benua Dou. Dia sudah melakukannya beberapa dekade yang lalu dan belum diketahui kapan akan kembali. Xiaoyan terkejut, matanya melebar, dan ia memandang Li Shaolong dengan tak percaya.
lelaki tua itu punya anak. Suara Xiao Yan bergetar, diselimuti keterkejutan. Dia punya anak. Li Shaolong mengangguk sambil tersenyum. Ya, Tuan Yao Lao memiliki seorang putra dan putri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka orang tua itu akan melakukan hal ini. Ia menghela napas. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggunya. Sepertinya sudah waktunya aku mencari istriku. Di pavilion yang tenang, Xiao Wutian sedang menikmati ketenangan saat ia menyadari kehadiran Xiao Yan. Mengapa kau datang begitu cepat? Tanyanya. Aku mencari Xiao Qi, jawab Xiao Yan tanpa basa-basi. Xiao Wutian menghela napas. Tentu saja, angin membawamu ke sini begitu cepat hanya untuk menemukan belahan jiwamu. Ia menggelengkan kepalanya. Xiao Qi ada di ujung utara benua Doudi. Dia sedang dalam misi untuk memusnahkan 10 penjahat teratas. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Tapi karena kau sudah di sini, lebih baik kau bergegas. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan menghilang. Pikiran tentang Xiao Qi yang lembut kini dipenuhi dengan kegelisahan. Ia tidak menyangka Xiao Qi akan menerima misi seberat ini. Di utara benua Doudi, di atas hamparan es yang luas, belasan sosok pemburu mengejar seorang wanita dengan rambut hitam. Mereka mengepungnya. Dipimpin oleh seorang pria bernama Aleng. Sebaiknya kau menyerah, perintahnya. Matanya dipenuhi nafsu. Aku Aleng, memiliki reputasi di negeri bersalju ini. Ikutlah denganku. Wanita berambut hitam itu, Xiao Qi, tidak menjawab. Ia hanya menggenggam pedangnya erat-erat, bersiap untuk bertarung. Namun, tiba sosok aura ganas muncul di langit. Ia terkejut, melihat seorang pria kurus muncul di sampingnya. Belasan prajurit Aleng yang maju seketika hancur menjadi debu tanpa suara. Hanya Aleng yang gemetar ketakutan. Pria itu tersenyum. Gaya Xiao Qi benar-benar sedikit berubah. Jika auramu juga berubah, suamimu tidak akan bisa menemukanmu. Air mata mengalir di wajah Xiao Qi. Ia tertegun. Pria ini, Xiao Yan, telah merobek kehampaan dan tiba dengan sangat cepat. Melankolis menyelimuti hati Xiao Yan. Ia dengan lembut membelai kening Xiao Qi.